Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber dari unit kegiatan mahasiswa UKPSM. Nah, mari kita sambut dulu. Selamat datang Mas Mike. Ya, makasih. Sudah hadir di studio bersama saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar UKPSM. Apa sih UKPSM? Sebelumnya, Mas Mike silahkan menyapa rekan usaha semuanya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa KPSM ini adalah satu kegiatan yang unik di Unesa. Unik kenapa? Karena di sini kegiatannya merupakan gabungan dari dua kegiatan, yaitu paduan suara dan musik. Nah, ini suatu hal yang jarang ya di Indonesia sebenarnya. Iya. Karena kami juga sempat cari-cari, jarang juga ada yang gabungan dari paduan suara dan musik seperti itu. Sebelumnya Mas Mike ini di struktur organisasinya UKPSM sebagai Saat ini saya menjabat sebagai wakil ketua umum. wakil ketua umum. Jadi sudah hadir bersama saya wakil ketua umum dari unit kegiatan mahasiswa UKPSM Unesa. Ya, Mas Mike. Baik, bisa diceritakan nggak Mas mengenai sejarah dari UKPSM tersebut? Oh iya. Kalau sejarah ini kita dulu berawal dari kalau dari cerita turun-temurun ya. Ya. Berawal dari tahun 87. 87. Saat Indonesia masih menjadi IKIP. Ya. Nah, waktu itu ada setiap hari kenasionalan, setiap hari nasional itu ada paduan suara yang digunakan mengisi acara. Ya. Nah, lama kelamaan kan mereka menjadi semakin akrab, kemudian pada akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk suatu komunitas, dan kemudian pada tanggal 28 Oktober kalau tidak salah itu mereka mulai berdiri menjadi suatu UKM. Sejak gitu. Tahun 87. Kemudian berdirinya tahun 89. 89 ya. Resmi menjadi UKM. Masih di IKIP ya? Masih di IKIP Surabaya. Kemudian masih eksis sampai saat ini. Betul sekali. Sudah berapa tahun lebih ya itu ya? Wah, puluhan tahun ya. Untuk menjaga tetap eksis Mas, UKPSM dari tahun ke tahun itu seperti apa? Kita selalu kita mengedepankan kualitas kita. Jadi kita tetap bagaimana caranya supaya kualitas kita tetap bertahan atau bahkan lebih meningkat. Jadi kita rutin latihan atau mungkin kita sharing-sharing dengan alumni-alumni yang lain, dengan orang-orang yang mungkin lebih tinggi daripada kita, seperti itu. Jadi kita mengedepankan kualitas sih seperti itu. Kemudian selain kegiatan rutin latihan, mungkin ada kegiatan lain yang dilakukan di UKPSM itu sendiri? Kegiatan lain mungkin mungkin kayak buka bersama atau berbagi takjil. Kemudian ada juga kita kadang berjualan juga untuk dana sosial. Sekarang juga kita mungkin makan-makan bersama atau mungkin hanya sekedar bercengkrama bersama, seperti itu sih. Jadi UKPSM ini tidak hanya sekedar latihan, bermain musik, bernyanyi, tapi juga ada kegiatan lain yang dilaksanakan gitu ya. Kemudian dari segi fasilitas sendiri, apa saja fasilitas yang sudah dimiliki UKPSM Unesa ini? Kalau dari segi fasilitas, kami rasa sekarang sudah cukup lengkap ya. Karena beberapa tahun terakhir kita sudah mulai melengkapi dari alat musik. Alat musik sudah lengkap semua, dari mic, sound, kemudian ada mixer juga, alat-alat gitar, bass, drum juga ada. Lalu untuk kebetulan kita juga sudah punya studio sendiri. Ya saya kira sudah lengkap sih sebenarnya. Untuk menunjang kegiatan bermusik itu sudah lengkap ya dari UKPSM sendiri. Untuk kegiatan latihan rutinnya Mas, dalam satu minggu bisa berapa kali ataukah setiap hari? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dari segi latihan ini ada perbedaannya. Kalau kita bicara padus kan kita berkumpul dengan banyak orang, jadi harus saling solid. Nah, betul. Kita biasanya latihan 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu betul. Ya. Dan kalau misal kita menuju kompetisi biasanya lebih lama sih biasanya latihannya. Terus kalau musik juga, musik ini nanti dari awal kita dibagi untuk masing-masing alat musik. Jadi mereka memilih apa. Nah, kepelatihannya itu dari itu. Jadi mereka memilih drum misal. Nanti kita akan latihan drum, kemudian ada latihan gitar. Nah, nanti di puncaknya mereka akan dijatuhkan menjadi satu band atau suatu kesatuan. Itu mereka akan dites kemudian. Seperti itu. Jadi proses-prosesnya seperti itu ya. Iya, kemudian untuk studionya sendiri berada di mana Mas? Untuk studio dan kesekretariatan kita saat ini berada di Ketintang, Unesa Ketintang. Unesa Ketintang ya.
kurang lebihnya di dekat food court. Dekat food court. Iya. Oke. Kemudian umpama dari mahasiswa baru ada yang konsentrasi musiknya di gitar. Kemudian ingin belajar drum, ingin belajar yang lain-lain, apakah juga didukung dari UKPSM sendiri? Bisa, sangat bisa. Karena kita tidak melulu tentang kamu bisa apa, tapi kamu mau bisa apa. Nah, jadi bahkan kita kalau kita dari nol pun, kalau kita mau berusaha, mau kita meniat untuk belajar pasti bisa. Kita pasti bantu juga kok. Jadi untuk rekan Indonesia semuanya yang memang ingin berproses, ingin menggali potensinya di bidang musik, ya, walaupun kalian belum punya bekal apapun, tapi kalian sudah cinta dengan musik, kalian bisa bergabung dengan UKPSM ini dan akan belajar bersama-sama, berproses bersama tentunya untuk kemajuan diri kalian masing-masing. Begitu Mas ya. Kemudian dari mentor atau pelatihnya sendiri, mungkin mendatangkan dari luar ataukah memang dari kakak-kakak yang sudah terlebih dahulu masuk di UKPSM? Silakan. Untuk pelatih sendiri, saat ini kita yang menggunakan pelatih baru paduan suara sih. Paduan suara. Kita ambil dari luar. Kebetulan juga sudah lama juga bergabung dengan kita. Jadi sudah klub istilahnya. Ya. Jadi kita masih pakai pelatih tersebut. Kemudian untuk musik sendiri kita tidak pakai pelatih, tapi kita menggunakan mentor. Jadi kita ada angkatan-angkatan tertentu yang kemudian sudah siap, sudah mampu, maka akan dijadikan mentor untuk melatih adik-adiknya seperti itu. Jadi untuk yang mendatangkan pelatih memegang paduan suara, untuk yang musik ada tentornya sendiri dari kakak-kakaknya yang sudah istilahnya mumpuni untuk berbagi ilmu dengan adik-adiknya begitu ya. Oke. Kemudian selain berkegiatan di kampus, mungkin banyak kegiatan lain yang dilakukan di luar kampus dalam bermusik, dalam berpaduan suara, mungkin bisa diceritakan? Oh iya, ada. Untuk bermusik sendiri kita punya kegiatan yang namanya jamming. Nah, jamming itu kita keluar bawa alat-alat, terus kemudian kita bermain musik mungkin di kafe atau mungkin di warkop atau di jalan, atau kadang juga kita datang ke undangan dari univ-univ lain seperti itu. Terus untuk paduan suara juga mungkin studi banding sih seperti itu. Studi banding, bisa diceritakan seperti apa sih Mas studi bandingnya, kemana dan mungkin yang sudah pernah dilakukan? Untuk studi banding juga itu akhir-akhir ini belum ada lagi sih, cuma beberapa tahun lalu itu kita ke PSM ITS karena kita nilai kan mungkin lebih di atas ya dari kita gitu. Jadi kita studi banding sana. Cuma kendalanya sih untuk saat ini kita cari yang sama-sama gabungan dari paduan suara dan musik. Jadi kita bisa sekalian cari ilmunya seperti itu. Cuma memang kendalanya karena susah juga nyari yang gabungan seperti itu ya. Jadi mungkin kita harus cari lagi ke depannya sih gitu. Siap. Di masa pandemi ini mungkin beberapa kegiatan ada yang sedikit terganggu atau mungkin malah tidak bisa dilaksanakan. Mungkin dari UKPSM sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa Mas? Dari kami sendiri, kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mungkin penting bagi kami. Misal kayak seperti regenerasi itu kan penting. Betul. Kemudian ada juga menarik peminat itu juga penting. Nah, kami memprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang berkumpul itu kita tiadakan dulu, kita close dulu. Tapi kita tetap mencoba untuk eksis dengan misalkan kemarin ada teman-teman yang mengover video, terus ada juga yang ikut lomba. Nah, itu diupload di Instagram kami supaya menarik perhatian. Nah, kemudian juga kita berencana akan mengadakan berbagai macam musik klinik seperti itu. Jadi biar teman-teman yang di rumah juga nggak nganggur di rumah. Jadi ada pelajaran yang mereka dapat seperti itu. Untuk tetap menjaga komunikasi antara anggota UKPSM ini seperti apa di masa pandemi ini? Nah, menjaga komunikasi ini salah satu kendala yang sulit buat kami ya. Karena apa? Di UKPSM ini anggotanya cukup banyak, peminatnya cukup banyak karena dari satu angkatan saja itu bisa sampai ratusan orang yang mendaftar. Nah, jadi kita mengelompokkan mereka berdasarkan grup. Nah, kemudian mereka aktif di grup tersebut seperti itu. Grupnya sendiri mungkin jadi satu kesatuan atau yang paduan suara sendiri, yang musik sendiri, atau paduan suara kan ada tingkatan suara ya Mas ya. Ada sopran, alto, tenor dan bass itu. Mungkin pengelompokannya jadi satu kah atau dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil? Banyak sih, ada juga yang perangkatan, ada yang dari paduan suara dan musik, ada juga yang musik ini
pegang apa seperti itu. Ada juga yang dari grup pengurus juga ada gitu. Jadi banyak grupnya. Banyak grupnya ya. Jadi komunikasinya juga lebih mudah dengan paduan suara, konsentrasi suaranya di sopran ya nanti dikumpulkan, tapi juga ada grup besar untuk komunikasi. Jadi kalau itu bisa memudahkan mereka latihan seperti itu. Oke, siap. Baik, rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan dengan Mas Mike tentunya bersama di Bincang Unesa ya. Jangan kemana-mana, masih bersama UKPSM Unesa. Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Kembali lagi bersama saya, Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa. Masih bersama Mas Mike dari UKPSM Unesa. Ya, baik Mas Mike, tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai UKPSM. Mungkin salah satu yang ingin saya tanyakan lagi, keunikan atau yang membedakan UKPSM ini dengan UKM-UKM lain yang ada di Unesa maupun di luar Unesa. Silakan. Keunikan ya. Ini kalau dari pandangan saya pribadi ya. Iya, saya melihat silakan. UKM seperti apa selama saya di sini ya. Betul. Saya nilai di sini UKM PSM ini merupakan UKM yang solid ya. Jadi mereka ada acara apapun sama-sama. Terus mau kemana sama-sama seperti itu. Jadi mereka kekeluarganya kuat banget seperti itu. Jadi misalkan ada yang susah atau ada yang lagi ngapain, kita saling-saling bantu seperti itu. Jadi UKM yang solid ya. Iya, betul. Mungkin dari kesolidan itu kan tidak serta-merta begitu saja ya. Untuk memperoleh suatu kesolidan dari suatu tim atau dari UKM. Mungkin dalam membangun kesolidan itu sendiri ada kegiatan-kegiatan yang buat teman-teman dari UKM PSM ini solid, mungkin seperti itu. Kegiatan pasti ada sih. Misal kayak kadang kita kan juga main di food court, kita main. Nah, bisa teman-teman datang terus kumpul cerita-cerita. Kadang juga tiap hari kita selalu kumpul di studio atau di sekretariatan itu. Jadi ya kadang nggak ngapa-ngapain di sekretariat, cepat duduk diem gitu aja. Tapi kan kita ngumpul gitu. Jadi lama-kelamaan citra itu terbangun jadi satu keluarga seperti itu. Jadi dari bertemu, bercengkrama, berproses bareng jadi menjadi tim yang solid begitu ya. Kalau dari event sendiri, dari UKPSM, dari setiap tahunnya ada program kerja atau event-event yang dilaksanakan, mungkin bisa diceritakan? Untuk program kerjanya sendiri benar-benar banyak ya. Yang pertama pasti untuk menarik minat mahasiswa baru, terus penerimaan, kemudian ada diklat juga. Terus ada juga kita ada namanya penyambutan mahasiswa baru, namanya musik teras. Itu juga ada. Kemudian ada juga banyak sih sebenarnya. Ada event juga, kita misal keluar ke univ lain, kita main juga, atau mungkin di kampus sendiri ada kegiatan acara. Nah, kita mungkin sekali 2 kali kita ngisi di situ seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya program kerjanya. Banyak kegiatan ya jadi. Iya, banyak kegiatan. Jadi enggak gampang nganggur sih sebenarnya. Enggak melulu latihan dan latihan gitu ya. Kemudian untuk anggotanya sendiri, Mas. Anggotanya kan banyak ya, ratusan. Mungkin dari perbandingan cewek cowoknya ya mungkin bisa diceritakan. Perbandingan cewek-cewek yang pastinya banyak ceweknya sih sebenarnya. Banyak ceweknya. Apalagi kalau di paduan suaranya. Betul. Itu pasti banyak ceweknya karena mungkin kalau laki-laki menilai paduan suara itu agak gimana gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya ya sama aja. Betul. Gitu. Nah, untuk di musik sendiri juga kebalikannya, banyak cowoknya, tapi juga ada ceweknya juga yang mau belajar ini. Jadi kadang ada yang ngedrum, ada yang main bass juga seperti itu. Oke, dari fakultas mana aja, Mas? Kalau boleh tahu. Semua fakultas ada. Dari semua fakultas ada. Ada fakultas teknik ada, FMIPA ada, FIP ada, FE juga ada, FISH sampai ke olahraga
olahraga. Semua ada ya. Jadi menyeluruh. Ya, Menyeluruh. menyeluruh semuanya ada yang dari fakultas mana aja gitu ya. Betul. Oke, kemudian untuk menyambut para mahasiswa baru. Dari tadi sudah dijelaskan. Mungkin ada beberapa kegiatan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mas mengenai penyambutan mahasiswa baru. Ini di kala pandemi ya? Atau Di yang normal dulu nanti. yang normal dulu. Yang normal pandemi, biasanya kita sebelumnya kan ada Expo UKM. Betul. Nah, kita promosi disebut di situ. Kita mungkin bagi-bagi brosur juga, Mm-mm. kita tarik perhatian mereka. Iya. Nah, dari brosur tersebut nanti mereka akan kepo-kepoin kita. Nah, dari Instagram kan, di Instagram. Kemudian ada juga official akun lainnya juga. Nah, mereka akan chat-chat, terus kemudian kita bagikan form daftaran. Jadi mereka tinggal unduh, kemudian mereka datang ke sekretariatan untuk mengisi tersebut. Gitu ya. Iya. Dalam normal, dalam Ya, keadaan dalam normal. Kemudian dalam keadaan pandemi seperti ini, mungkin penyambutan untuk mahasiswa baru kan sedikit berbeda. Iya. Semuanya serba online dan lain sebagainya. Mungkin dari UKPSM sendiri mempersiapkannya seperti apa? Ya, kalau dari pandemi ini sendiri mungkin kita sedikit mengurangi kegiatan sih sebenarnya ya. Jadi mungkin kita aktifnya di IG, di Instagram kita. Jadi kita kedepankan konten-konten yang bagus. Kemudian kita juga tarik perhatian mereka melalui promosi-promosi. Kemudian nanti di Instagram juga akan disediakan formulir. Nanti mereka akan unduh. Kemudian mereka dapat kirim ke email. Nanti lah, kita stay tune aja di Instagramnya UKPSM Indonesia. Jadi untuk informasi-informasi terkait UKPSM, pendaftar dan lain sebagainya bisa dilihat langsung di Benar sekali. Instagram. Ya, untuk Instagramnya sendiri? Instagramnya di @ukpsm_unesa. @ukpsm_unesa. Jadi rekan Unesa semuanya, terutama para mahasiswa baru yang ingin kepo-kepoin tentang UKPSM itu seperti apa, lebih jauhnya bisa langsung cek di Instagram @ukpsm_unesa. Kemudian jika ada mahasiswa baru Mas yang belum punya bekal apapun di dunia musik ya, maupun paduan suara, tapi ada niat dan ada keinginan untuk belajar, apakah nanti di UKPSM ada treatment tersendiri atau dikelompokkan mungkin yang memang belum punya bekal dan yang punya bekal, atau bagaimana? Pastinya kita punya klasifikasi tersendiri ya untuk pelatihan itu. Jadi memang nanti akan dikelompokkan, ada yang dari nol misal, atau ada yang sudah punya kemampuan. Nah, itu dipisahkan dulu. Nanti mereka diajari dengan tentor yang khusus. Jadi ada yang mengajari dari nol, ada yang sudah berpengalaman seperti itu. Nanti kemudian seiringnya waktu mereka nanti akan lama-lama akan digabung seperti itu. Karena bukan hal yang tidak memungkinkan kalau kita belajar dari nol seperti itu. Kita kan semua kita belajar dari nol. Meskipun kita di akademik juga belajar dari nol kan. Nah, iya. Pasti kita juga bisa sih belajar di musik dari nol gitu, seperti itu. Kalau berlatih alat musik kan pasti tidak bisa cepat gitu Mas ya. Beda dengan umpama kita bernyanyi, kalau sudah punya basic bisa nyanyi, kan tinggal dipoles sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau alat musik, memainkan alat musik gitar, drum, piano dan lain sebagainya, itu kan mungkin butuh treatment yang panjang. Mungkin dari UKPSM sendiri untuk mentreatment yang pengen belajar alat musik itu seperti apa? Nah, ini salah satu keunikan dari UKPSM sih. Jadi siapapun yang sudah menjadi anggota dari UKPSM, mereka mendapatkan fasilitas di UKPSM dari studio atau alat musik lainnya itu gratis. Jadi mereka bisa gunakan kapanpun mereka mau. Jadi kamu mau datang setiap hari pun juga gak apa-apa gitu loh. Malah kita senang kalau kamu datang setiap hari kan. Berarti kita bisa lihat kamu niat, kamu mau berusaha, mau belajar seperti itu. Nah, kita malah senangnya seperti itu. Jadi mau datang tiap hari, atau mungkin kadang kalau dia longgar saat kuliah, datang ke UKM juga. Nah, latihan sama mungkin ada yang kakaknya yang mau latihan juga. Nah, itu sangat membantu sekali sih sebetulnya. Jadi rekan Indonesia semuanya, di UKPSM ini fasilitas yang sudah dimiliki bisa digunakan kapanpun ya. Kapanpun. Jadi kakak-kakak dari UKPSM ini bisa sharing ilmunya, melatih kalian, kalaupun kalian masih belum menguasai alat musik apapun. Betul. Bergabung bersama UKPSM akan dibimbing dari nol untuk potensi dan kemajuan kalian ke depan. Jadi jangan khawatir gitu ya Mas ya. Betul sekali. Jangan khawatir. Jadi fasilitasnya bisa digunakan kapanpun, belajar alat musik sampai bisa. Betul gitu sekali. Sampai bisa, sampai bosen. Pokoknya ada kemauan, ada niat, insya Allah bisa gitu ya. Kemudian
eh, proses seleksi atau tidak ada proses seleksinya Mas? Mungkin kan masuk ya mungkin di kelompok-kelompokan itu tadi. Iya. Proses penyeleksiannya seperti apa? Nah, karena kita menampung semuanya kan ya. Iya, Kita betul. menampung semuanya. Jadi untuk proses seleksi ini hanya ada di paduan suara. Paduan suara. Jadi ketika mereka daftar, kemudian yang di paduan suara nanti ada tes. Ada tes yang lolos masuk, yang tidak lolos nanti akan dibawa ke pelatihan bina vokal dulu. Jadi dibina vokalnya dulu, dilatih dengan baik. Nanti suatu saat mereka bisa gabung ke paduan suara seperti itu. Dari musiknya juga seperti itu. Cuma bedanya kalau di musik tidak ada seleksinya. Jadi mereka masuk dikelompokkan berdasarkan yang bisa atau tidak. Nah itu baru mereka berlatih seperti itu. Jadi pengelompokannya jelas gitu ya Mas ya. Betul. Jadi yang mungkin belum bisa bernyanyi atau belum mengetahui teknik-teknik bernyanyi, belum masuk di 4 kategori sopran, alto, tenor, bass itu tadi dimasukkan dalam bina vokal dulu, dibina dulu vokalnya, dilatih, kemudian kalau sudah bisa nanti dikelompokkan. Bisa masuk ke paduan suara. Paduan suara di 4 kategori itu tadi. Ya. Bagus-bagus sekali ya teman-teman, adik rekan saya. Jadi untuk kalian yang belum bisa main alat musik, belum bisa bernyanyi, tapi punya kemauan dan punya niat untuk berproses di UKPSM, jangan ragu-ragu lagi karena banyak treatment yang diberikan oleh UKPSM untuk kalian dan tentunya akan bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Kemudian dari kompetisi Mas, tadi sudah dijelaskan event-event yang dilaksanakan. Banyak banget ya event-eventnya. Banyak sekali. Oke, nanti untuk event-eventnya bisa diketahui lebih jauh lewat Instagramnya itu tadi ya. Kemudian untuk kompetisi sendiri, kompetisi yang sudah pernah diikuti UKPSM apa saja Mis? Dari musiknya maupun dari paduan suaranya. Kalau kompetisi kita bilang pasti banyak ya. Karena kita dari tahun 87 seperti itu. 87 ya. Kita tarik aja 5 tahun ke belakang. Ya. Dari kita mulai di 2016, paduan suara kita dapat silver medal di ada namanya saya lupa Indochina persahabatan gitu ya, di kompetisi di Malang. Nah itu kita dapat silver medal. Kemudian tahun 2018 kita dapat silver medal lagi di Brawijaya Choir. Terus barusan tahun 2019 kemarin paduan suara juga dapat gold medal sama silver medal di Jakarta Choir. Nah, untuk paduan suara ya itu Mas. Betul sekali. Terus kalau di musik sendiri sebenarnya gini, karena musik kan luas ya. Jadi banyak sekali orang-orang bermain musik di luar sana. Jadi untuk kompetisi itu juga sangat susah. Tapi bukan berarti kita tidak berprestasi. Betul. Kita kemarin ada teman-teman yang lolos dari KPSM lolos ke finalis Kapal Api Festival. Terus kemudian ada yang juara 1 lomba cover lagu juga. Ada juga beberapa tahun lalu itu best performance di akustik festival seperti itu. Banyak sih sebenarnya kalau musik paduan suara juga. Cuma kan memang kalau kita di musik kita lebih ke ini entertain. Iya, betul. Jadi kita karena sejatinya kan musik bukan berkompetisi ya. Musik kan seni. Seni, betul. Jadi itu dinikmati. Nah, biasanya kita lebih ke condong ke entertain, menghibur. Kita datang ke event-event mengisi lagu seperti itu. Jadi kalau yang choir atau paduan suara tadi banyak event yang diikuti ya Mas ya. Dari itu tadi dari tingkat nasional atau ada tingkat nasional, terus kemudian di Jakarta itu tingkat internasional. Internasional ya. Jadi dari regional, nasional sampai internasional sudah melalang buana dari PSM Unesa ini ya. Kalau yang untuk musiknya memang banyak mengikuti event-event gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian dalam mengikuti event-event atau kompetisi, tentunya banyak persiapan yang dilakukan dong Mas ya. Mungkin dari latihan dan lain sebagainya. Mungkin dalam menghadapi event atau kompetisi itu persiapannya berapa bulan dan yang dilakukan dalam latihan itu apa saja? Kalau persiapannya pasti kalau dari segi paduan suara ya, itu pasti lama. Kita berlatih biasanya hampir 5 bulan sebelum lomba. Kita latihan. Yang pasti kita latihan rutin, kemudian jaga kesehatan juga. Betul. Jaga kesehatan, jaga suara juga supaya tidak serak. Nah, terus rajin juga kita sharing-sharing dengan teman-teman atau mungkin dengan kakak-kakak yang lain atau dengan pelatih juga. Nah,
sharing-sharing tersebut yang kemudian membangun kita menjadi lebih tinggi seperti itu. Kalau ada musik juga sama, kita latihan rutin, kemudian juga sharing, karena dari musik kan kita wawasannya luas ya, jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kita sharing sama teman-teman, atau mungkin sama kakak-kakak, atau mungkin sama orang lain yang kita nggak kenal tapi mereka tahu kita gitu, seperti itu. Jadi memang panjang ya prosesnya Mas ya. Panjang prosesnya. Kalau paduan suara sekitar 5 bulan. Betul. Jadi tapi untuk waktu tersendiri Mas, kan dari mahasiswa kan pasti ada tanggungan kuliah. Betul. Itu untuk menyesuaikan waktu antara latihan dan perkuliahan itu dari UKPSM mempunyai kebijakan seperti apa? Nah, kalau pembagian dengan kuliah biasanya kita ada perjanjian dulu di awal, misal kita ada mengikuti lomba. Kemudian kita tentukan dulu nih, kita latihan hari apa aja gitu. Kita tentukan hari apa aja yang longgar. Kemudian kita lebih sering latihan di malam hari sih. Di malam hari. Karena latihan malam hari kan tidak ada yang kuliah. Betul. Mungkin hanya mengerjakan tugas, sebenarnya bisa disambi seperti itu. Jadi kita lebih latihan ke malam hari. Kita juga misal ada yang tidak bisa hari ini nih, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Berarti mungkin diganti next hari, diganti double seperti itu mungkin. Nah, latihan musik juga itu, kita kan karena kita dari berbagai fakultas ya, kita berbagai jurusan kan kesibukannya beda-beda. Betul. Nah, jadi kita ya perjanjian di awal aja dari dulu. Misal aku misalnya hari ini nih jam segini ya, oke, ini jam berapa nih gitu, seperti itu. Jadi di satukan dulu perjanjiannya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk latihannya insya Allah tidak mengganggu perkuliahan begitu, karena dilakukan di malam hari. Mungkin kalau tugas bisa pintar-pintar memanage waktu saja itu ya. Oke, jadi jangan khawatir mengganggu perkuliahan rekan Unesa semuanya. Untuk latihan-latihan yang dilaksanakan semuanya di luar jam perkuliahan begitu. Baik di latihan rutin maupun latihan menyongsong kompetisi. Oke. Kita masih akan berbincang-bincang lebih jauh dengan Mas Mike UKPSM. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa bersama Mas Mike dari UKPSM. Tadi sudah bercerita mengenai waktu yang dilaksanakan di UKPSM ini tidak mungkin mengganggu perkuliahan. Benar. Sedikit berbagi tips dong Mas dengan para rekan Unesa ini mengenai manajemen waktu agar antara perkuliahan dan kegiatan di UKM itu bisa seimbang. Seperti itu. Silakan. Nah, seperti yang kita tahu di perkuliahan kita tidak seharian full kuliah. Betul. Itu. Ada waktu-waktu yang luang. Nah, kita manfaatkan waktu-waktu luang tersebut. Kita misal ada tugas nih buat besok, tapi sekarang kosong. Nah, itu dikerjakan dulu, nyicil dulu lah istilahnya. Betul, ya. Nah, nanti setelah latihan mungkin malam bisa dikerjakan lagi, tapi jangan sampai larut malam juga karena nggak baik buat kesehatan. Iya, betul. Nah, kemudian untuk bagi waktunya sih tergantung prioritas kamu sendiri sebenarnya. Jadi misal kamu lebih memprioritaskan latihanmu atau kegiatanmu di kampus yang lain seperti itu. Jadi mungkin di berbagai acara khusus atau yang kita ikuti mungkin bisa kita prioritaskan dulu. Kita yang pentingin yang mana nih? Nah, kita utamain dulu, baru yang lain dikerjakan seperti itu. Biasanya kalau saya seperti itu sih. Kita prioritaskan dulu yang mau kita ikutin dulu. Tapi kita juga di sela-sela itu kita ngerjakan yang lain juga seperti itu. Jadi sama-sama berjalan seperti itu. Betul, berjalan beriringan. Iya. Tidak ada yang dikesampingkan tapi berjalan beriringan begitu. Karena di perkuliahan ini beda dengan sekolah ya. Mungkin rekan Unesa semuanya yang sudah lulus dari SMA, nah ini perkuliahan ini berbeda dengan saat kalian sekolah. Enak pokoknya. Iya, enak pokoknya. Jadi pasti banyak waktu luang
Dan kalian kalau bisa memanfaatkan waktu luang tersebut, kalian tentunya pasti akan menggunakan waktu kalian dengan maksimal di perkuliahan ini, ya begitu. Jadi manfaatkan waktu luang sebaik mungkin, Bener, ya. Salah satunya dengan berproses di UKPSM ini, ya. Kalau boleh tahu, Mas Mike ini bergabung di UKPSM sejak tahun? Sejak tahun 2018, sejak awal masuk ke UNESA. Angkatan 2018 ya Mas. Ya, Jadi sudah 2 tahun di UKPSM. Tentunya Nah. banyak pengalaman yang dilalui, mungkin pengalaman latihan, pengalaman berkompetisi, Ya. berproses. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalamannya tersebut. Apa ya? Kita banyak banget pengalaman sih di UKM. Apalagi kalau misal kita menyongsong kompetisi, Betul. itu pasti kan kita latihan bareng. Iya. Itu kan dalam waktu yang lama. Jadi semakin erat seperti itu. Kadang juga kita kalau misal kita keluar kota, latihan sebelum kompetisi kan kita dikumpulkan jadi di karantina kan. Nah itu kita semakin erat di situ, semakin menyatu menjadi keluarga. Jadi lama kelamaan kita kayak menganggap ini bukan teman, ini saudaraku, seperti itu. Nah jadi lama kelamaan kalau misal kita ada yang butuh sesuatu nih, atau ada yang mau tolong menolong, silakan, kita kan keluarga di sini. Jadi jangan pernah sungkan untuk minta tolong, atau mau curhat apapun juga bisa gitu kan, kita di sini keluarga, seperti itu. Itu sih yang menarik buat saya sih. Walaupun berbeda-beda fakultas, tapi sudah menyatu dalam UKPSM ini menjadi satu keluarga. UKPSM. Yang menarik lagi adalah saya bisa bilang bahwa UKM ini solid. Karena apa? Bahkan dari alumni-alumni yang tahun-tahun atas pun itu mereka masih sering main ke UKM. Jadi kita sering sharing, berbagi cerita, kemudian mereka berbagi ilmu seperti itu. Nah, itu yang menarik buat saya sih sebetulnya. Sharing-sharing dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh kakak-kakaknya yang sudah terdahulu begitu ya. Iya, Oke. Kemudian suka dukanya nih Mas. Pasti kan tidak serta-merta mulus saja perjalanannya. Iya. Mungkin bisa diceritakan momen-momen sukanya, momen-momen dukanya seperti itu. Nah, momen sukanya ya itu tadi, kita kan selalu bersama-sama gitu kan. Kita ketemu orang-orang baru seperti itu. Nah, tapi ada negatif, ada bukan negatif sih bilangnya apa ya? Ada dukanya lah. Selain dari kita kan anggotanya banyak, ratusan mungkin ya. Nah, mungkin kita seneng bisa kenalan sama orang-orang baru, tapi ada gak enaknya juga. Kadang kita karena saking banyaknya anggota, kita nggak tahu ini siapa, nggak hafal gitu ya. Jadi kita ketemu angkatan lama yang udah lama nggak aktif misal ya, terus kemudian datang kembali ke UKM nih, kita udah ngobrol-ngobrol enak santai kan. Dia pulang baru kita tanya, itu tadi siapa ya? Nah itu, jadi kayak kita agak sungkan juga kalau misal kita gak kenal sama orang, terus ya udah kita ngobrol dulu aja seperti itu. Ya, ngobrol dulu, kenalannya belakangan. Iya. Oke, Mas Mike, yang memotivasi Mas Mike untuk ikut atau bergabung di UKPSM itu siapa? Ataukah diri Mas Mike sendiri, ataukah dari orang tua, atau dari teman, atau mungkin latar belakang dulu waktu SMA sudah memang terjun di dunia musik? Mungkin bisa diceritakan. Saya bisa dibilang belajar dari nol sih di sini. Dari nol. Ketertarikan saya dari musik itu memang dimulai dari SMP. Cuma memang saya di sini belajarnya dari nol. Saya dulu cuma mungkin ya, saya suka dengerin musik. Nah, saya suka dengerin musik, tapi saya nggak tertarik sama liriknya. Saya sukanya sama musiknya. Iya. Jadi lama-lama kan saya tiap hari sering dengerin musik, sering lihat-lihat konser seperti itu. Kemudian saya tertarik untuk memainkan musik. Kan saya tergabung dalam musik seperti itu. Musik favoritnya kalau boleh tahu? Musik favorit, saya suka Paramore. Musik-musik seperti genre-genre popang seperti itu, atau mungkin yang rock juga seperti itu. Iya. Mungkin idola atau yang disukai di Indonesia maupun di luar negeri, siapa Mas? Kalau idola saya hampir semua idola sih. Semua idola. Cuma yang memotivasi saya itu basisnya Kotak, Cua. Nah, dari situ saya belajar bahwa itu cewek kok bisa, saya nggak bisa. Iya, nah, betul. Seperti itu. Sampai jadi ibu pun sekarang masih ngeband ya. Luar biasa. Jadi motivasi saya sendiri, saya nggak bisa gitu. Iya. Mbak Cua, mungkin Mbak Cua nonton. Halo, Mbak. Iya, dari Kotak Tantri pun sekarang sudah di ibu, sudah anaknya 2. Iya, tapi masih eksis. Ya. Masih eksis di atas panggung juga masih energik. Nah, ya. Mbak Tantri aja bisa, masa kita enggak bisa gitu ya. Betul sekali. Kemudian silakan dong menyapa para mahasiswa baru, menyapa rekan UNESA semuanya mengenai masuk di UKPSM ini, berproses bersama Mas Mike dan kawan-kawan. Silakan. Nah, buat teman-teman semua, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang ada di UNESA,
silakan banget kalau kalian mau gabung di UKPSM, karena di sini kita belajar bareng-bareng, kita berkeluarga di sini. Pokoknya kita di sini have fun lah, gak ada senioritas, gak ada apapun. Kita di sini have fun, kita senang-senang, kita belajar bareng, kita dapat pengalaman baru, wawasan baru, supaya kita meningkatkan soft skill kita masing-masing, seperti itu. Untuk open recruitment-nya sendiri Mas, mungkin dari UKPSM tadi sudah dijelaskan di awal ya mengenai open recruitment secara garis besar. Bisa dilihat di Instagram. Iya. Mungkin selain Instagram yang bisa dihubungi atau narahubungnya mungkin bisa disampaikan untuk open recruitment sendiri. Untuk sementara kita masih stay tune di Instagram ya. Instagram. Karena di Instagram kita akan berikan data yang komplit. Kita akan berikan kontak personnya. Nah, data akan ditera di Instagram semuanya. Jadi kita stay tune aja di Instagram kita. Jadi semua informasi terkait open recruitment, terkait UKPSM ini sudah bisa diakses melalui Instagram gitu ya. Jadi rekan Unesa jangan khawatir untuk di masa pandemi ini UKPSM sudah mempersiapkan open recruitment untuk kalian melalui akun Instagram dari UKPSM @UKPSM_Unesa. @UKPSM_Unesa. Kalian bisa kepo-kepoin Instagramnya, mengetahui lebih jauh mengenai UKPSM di situ ya. Yang mau langsung join bisa langsung klik di bio mungkin ya, untuk link Google Formnya mungkin nanti ya. kita akan update terlalu kok. Siap ya itu. Jadi teman-teman jangan lupa follow IG-nya @UKPSM_Unesa. Ya, bisa DM juga ya Mas. Bisa juga DM. Tanya-tanya DM. Benar sekali. Kita juga ada YouTube, jadi silakan cek di UKPSM Unesa. Ada YouTube-nya juga. Mungkin event-eventnya sudah terrangkum dalam Instagram dan YouTube, bisa dikepoin dong gitu ya. Baik, Mas Mike. Sekali lagi dong menyapa rekan Unesa, dan mungkin ada jargon dari UKPSM yang biasanya digunakan untuk membakar semangat para musisi-musisinya mungkin. Ya. Sekali lagi buat teman-teman semua, silakan kita menerima diri untuk kalian bergabung bersama kami. Kami terbuka pintu kami terbuka lebar, jadi silakan aja datang ke kami. Tetap semangat menghadapi pandemi ini, jangan pernah menyerah untuk belajar ya, tentunya. Intinya kita tetap belajar buat bareng sama-sama sih. Kita punya jargon, ketika saya bilang UKPSM Unesa, kita jawab sama-sama solid dan komit 100%. Oke. UKPSM solid dan komit 100%. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Mike sudah hadir di studio Radio Unesa. Teman-teman semuanya, rekan Unesa, mahasiswa baru, tentunya untuk kalian yang ingin berkembang, ingin berproses lebih jauh di UKPSM, bisa langsung kepoin di Instagramnya. Jika kalian nanti sudah masuk menjadi keluarga besar Universitas Negeri Surabaya, kalian bisa langsung berproses di UKPSM ya. Terima kasih. Itu dia perbincangan saya bersama Mas Mike dari UKPSM. Sampai jumpa di program Bincang Unesa Bisa selanjutnya, tentunya bersama UKM-UKM yang ada di Unesa. Terima kasih. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.